Loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang macam-macam tasbih yang keluar dari kebiasaan dan tujuan-tujuan tasbih. Macam-macam tasbih yang keluar dari kebiasaan itu dibagi menjadi 2, tasbih maklub dan tasbih dimni. Tasbih maklub. Apa itu tasbih maklub? Tasbih maklub yaitu jenis tasbih yang posisi musyabbahnya dijadikan sebagai musyabbabih, sehingga yang seharusnya musyabbah dijadikan musyabbabih, dan yang seharusnya musyabbabih dijadikan musyabbah dengan anggapan wujud pada musyabbah kuat. Jadi sesuai kan susunannya musyabbah dan lalu musyabbah. Sekarang tinggal dibalik aja posisi musyabbahnya. Maklub itu kan artinya balik. Jadi posisi syabbah menduduki musyabbah dan sebagainya. Contohnya, artinya bagaikan air tapi contoh tasbih maklub. Ma'af fisofa itiba'uhu. Artinya bagaikan air tabiatnya pada kejernihannya. Yang itu sudah menjadi tasbih maklub. Kalau yang sebelumnya tiba'uhu kalma'i fisofa. Artinya tabiatnya bagaikan air pada kejernihan. Tinggal dibalik aja yang asalnya musyabbah di posisinya musyabbabi. Yang kedua, tasbih dimni. Tasbih dimni adalah tasbih yang keadaan musyabbah dan musyabbabihnya tidak jelas atau implisit. Biasanya dalam tasbih dimni ada 2 kalimat yang berdiri. Biasanya dalam tasbih dimni ada 2 kalimat yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Biasanya kalimat yang kedua menjadi hujah atau argumen. Untuk rasionalisasi kalimat yang pertama.
Contohnya, tarju an-najata walam tasluk mazalikaha. Inna safinata la tajri alal yabis. Artinya, engkau mengharap kesuksesan. Arti contohnya. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Contoh di atas, tidak ada hubungan makna secara langsung antara kalimat pertama dan kedua. Tapi kalau diperhatikan secara lebih jelas, itu berkaitan. Jadi kita harus memahami dulu, baru tahu kalau kalimat di atas itu berhubungan. Jadi intinya tasbih ini itu dua kalimat yang berhubungan maknanya, tapi harus dicermati terlebih dahulu. Slide selanjutnya, saya serahkan kepada Wafikni untuk melanjutkan. Baik, untuk tujuan tasbih. Nah, di sini ada beberapa tujuan tasbih. Yang pertama, menjelaskan keadaan musyabah. Yang kedua, menjelaskan bahwa keberadaan musyabah itu mungkin terjadi. Yang ketiga, menjelaskan ukuran musyabah. Yang keempat, menguatkan keadaan musyabah. Yang kelima, memperindah musyabah. Yang keenam, menyebut kejelekan yang terdapat pada musyabah. Nah, yang pertama, menjelaskan keadaan musyabah. Untuk menjelaskan keadaan musyabah di sini adalah sesuatu yang belum dikenal oleh audien atau pembicara itu terkadang menggunakan uslub tasbih agar audien lebih mudah memahaminya. Contoh dari perkataan An-Nabiyah Az-Zubyani ketika memuji Nu'man bin Al-Munzir. Ka'unnaka syamsun wal muluka kawakib. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Dimana artinya engkau bagaikan matahari, sedangkan raja-raja itu bagaikan bintang-bintang. Apabila matahari sudah terbit, maka bintang-bintang itu tidak tampak atau tidak muncul. Nah, di sini manusia itu bagaikan contoh lain dari Rasulullah, an-nasuka ibili mi'ati la tajidu fiha rohilatan. Yang artinya manusia itu bagaikan unta berjumlah 100. Jarang ditemukan
unta yang bisa dikendarai untuk perjalanan jauh. Maksud dari contoh terakhir adalah dari sekian banyak manusia, namun hanya sedikit orang-orang yang hebat. Untuk yang kedua menjelaskan bahwa keberadaan musyabah itu mungkin terjadi untuk memperjelas, di sini itu untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak bisa terjadi. Pembicara menggunakan uslub tasbih. Contohnya perkataan dari Abi At-Thayyib Al-Mutanabbi ketika mengenang kematian Abu Saif Ad-Daulah, yaitu fa'in tafukil unama wa anta minum fa'innal miska ba'du damil Ghazali. Nah, artinya jika engkau berhasil mengungguli manusia lain sedangkan engkau adalah bagian dari mereka. Nah, sesungguhnya minyak kasturi dibuat dari campuran darah manjangan. Untuk yang ketiga, menjelaskan ukuran musyabah. Menjelaskan ukuran musyabah dalam hadis Rasulullah SAW yang mengumpamakan orang-orang yang berada di dunia bagaikan orang yang bernaung di bawah bayangan pohon. Jadi ukuran musyabah di sini diumpamakan sebagai orang yang berada di dunia itu hanya bayangan di bawah pohon. Jadi ukurannya itu cuma sedikit gitu. Yang keempat, menguatkan keadaan musyabah. Nah, untuk biasanya digunakan untuk musyabah yang sifatnya abstrak. Maka diterapkanlah penyerupaan. Jadi tidak terlihat. Dan untuk menguatkannya itu tidak terlihat. Contoh, dalam peribahasa bahasa Arab disebutkan juga atau mi'ufin nasri min a'da'ihi kaman yarju minas sama ila jan lidaihi. Nah, artinya orang yang mengharap pertolongan dari musuh-musuhnya bagaikan orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat penyakitnya. Untuk yang kelima, memperindah musyabah. Di sini memperindah musyabah, contoh dalam firman Allah disebutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Nah, seakan-akan bidadari itu permata, yakut dan marjan. Nah, di sini diperindah pada kata-kata permata, yakut dan marjan. Oh, bidadari itu berarti sangat berharga gitu. Untuk yang keenam, menyebut kejelekan yang terdapat pada al-musyabah. Dan contoh dalam syair disebutkan wa idza asa muhaddisan faka'annahu kirdun yuqahibu au ajuzun taltimu. Nah, artinya apabila dia berbicara dengan berisyarat seakan-akan dia kera yang tertawa terbahak-bahak atau nenek tua yang menempeleng. Nah, di sini disebutkan kejelekan yang terdapat di musyabah yaitu ya tadi diperumpamakan seperti kera dan atau nenek tua yang menempeleng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.